Baik, kabar baik. Luar biasa. Ya, jadi mobil listrik ini memang adalah mobil masa depan. Tidak dipungkiri lagi, masa depan semua mobil pasti mobil listrik. Di negara-negara besar seperti negara Eropa, Inggris, dan sebagainya pun sudah ada peraturan bahwa mobil itu emisi gas buangnya harus sangat rendah sekali. Dan ini yang membuat produsen-produsen pabrikan besar, supercar bahkan sekelas Ferrari, Lamborghini sudah mulai mendownsize engine-nya, sehingga sekarang mobil mereka setengah hybrid. Bayangkan, supercar aja udah jadi hybrid, separuh listrik baterai, separuhnya lagi combustion engine, karena begitu besarnya tuntutan dunia untuk merubah mobil biasa menjadi mobil listrik. Karena dari sisi kenyamanan, dari sisi emisi gas buang tentunya, dan juga dari sisi ekonomis, jauh lebih ekonomis. Jadi sudah tidak dipungkiri ke depannya semua mobil pasti jadi listrik. Jadi kalau mobil listrik ini memang mungkin sedikit lebih mahal biayanya, pembelian pertamanya, karena teknologinya memang masih mahal di baterainya. Tapi kalau untuk long run atau penggunaan jangka panjang, mobil listrik ini jauh lebih murah. Karena bisa kita lihat mobil ini sama sekali nggak ada mesin. Jadi tidak menggunakan mesin, di bagian belakang juga. Semua mobil listrik itu bagian belakang dan bagian depannya itu sama sekali nggak ada mesin, sehingga tidak ada mesin yang perlu di-maintain. Karena seperti kita ketahui, bagian yang paling mahal untuk dirawat di mobil itu adalah mesin. Dan setiap 10 tahun mesin tuh bisa turun mesin dan sebagainya. Dengan mobil listrik ini sangat murah. Nah, bisa kita lihat nih, mobil listrik semuanya begini, tidak ada mesin di depan, di belakang, jadi benar-benar kosong. Perawatannya untuk contohnya mobil ini hanya pergantian 4 buah rem dan 2 buah wiper. Nggak ada namanya ganti oli, nggak ada ganti busi, karena mobil listrik. Dan penggunaannya untuk jarak yang sama, misalnya 500 km, mobil ini hanya memerlukan pengisian listrik itu sekitar Rp110.000 jika menggunakan casan listrik. Jika dibandingkan dengan mobil biasa premium ya, mobil premium kelas yang lumayan mahal, itu mungkin bisa Rp600.000. Jadi mungkin 1/5 hampir 1/6-nya biaya penggunaannya. Begitu juga perawatannya. Perawatannya mobil ini setiap 4 bulan, servisnya mungkin cuman 8-10 juta. Dibandingkan mobil kelas premium sejenis yang harganya sama, mungkin perawatannya setiap 6-1 tahun itu mungkin 20 jutaan. Itu juga udah 1/3 atau 1/4-nya. Iya, jadi mobil listrik memang banyak jenis dan banyak merek. Ada yang dari mobil ini dari Amerika, ada yang dari Prancis. Nah, mobil-mobil yang dari Prancis di situ juga nanti akan mengeluarkan banyak tipe. Nah, seperti itu, kisaran harga 400 dan 880 juta. Ada juga pabrikan Korea yang kurang lebih hampir 600 juta. Nantinya juga akan ada pabrikan Prancis ini akan mengeluarkan produk yang harganya 300 jutaan. 300 jutaan itu harusnya sudah sangat affordable sekali dibandingkan dengan mobil-mobil yang dipakai di umum sekarang untuk mungkin untuk ojek online atau untuk mungkin taksi online. Itu juga harganya kurang lebih segituan, dan ini mobil listrik nanti harganya bisa di harga 300 jutaan. Jadi kedepannya memang dimulai selalu dari yang premium karena teknologinya baru, lama-lama baru masuk ke mass market. Iya, secara listrik tentunya biayanya sama. 1 kWh itu tergantung daerah, 1.300, 1.500 per kWh. Mobil itu ada yang 60 kWh. 60 kWh kan artinya mungkin kalau 1.500 cuma perlu Rp90.000 sekali pengisian. Biasanya bisa 300 km. Dibandingkan mobil biasa perlu 300 km mungkin bisa 200.000, 300.000 kalau mobil yang kelas mass production. Jadi tetap mungkin 1/3 lebih murah setidaknya.
Ya, jadi sekarang kalau dari sisi kami memang menyediakan namanya wall charger. Jadi di rumah ketika melakukan pembelian sudah pasti karena mobilnya kelas premium kita sediakan wall charger dan kita naikkan dayanya. Jadi daya rumah itu jika nggak kuat kita naikkan secara gratis supaya bisa mendukung charging di rumah. Jadi sebenarnya kalau nyari pom bensin, kalau kita punya combustion engine mobil biasa, itu kita kadang males ke pom bensin, cari pom bensin susah, kadang macet, males keluar rumah. Kalau punya mobil listrik sebenarnya kayak punya pom bensin di rumah sendiri dan biayanya jauh lebih murah. Jadi kedepannya mungkin diharapkan ya makin banyak pemilik-pemilik mobil listrik otomatis nanti rumah itu kalau sekarang ada meteran air, ada meteran listrik buat penggunaan biasa aja. Nanti pasti ada meteran listrik buat mobil listriknya. Itu kedepannya pasti seperti itu. Kalau mobil memang komponen paling mahalnya adalah baterai. Sama seperti mobil biasa, komponen paling mahalnya adalah mesin. Mesin dari mobil biasa itu mungkin setengah harganya dari mobil. Begitu juga komponen mobil listrik, baterainya kurang lebih seperti itu. Tapi rusaknya baterai itu diklaim bisa 1 juta kilometer atau 20 tahun. Bahkan mobil biasa aja jangan-jangan 6 tahun mesinnya udah ngerongrong, udah susah, udah mesti tune up, udah mesti turun mesin dan sebagainya. Jadi secara lifespan mobil listrik tuh diklaim bisa jauh lebih lama umur hidupnya. Jadi nggak usah khawatir kalau wah nanti baterainya rusak dan sebagainya. Mobil biasa mesinnya juga bisa rusak. Bahkan mobil biasa mesinnya kemungkinan rusaknya lebih tinggi dibandingkan baterai gitu. Iya, jadi yang paling penting ini mobil listrik itu seperti telur dan ayam. Apakah ada casannya dulu, public charger dulu, atau ada mobilnya dulu? Untuk para pengusaha, investor, tentunya kalau mau pasang public charging atau pom bensin listrik, itu mereka akan nanya emang ada berapa banyak mobil listrik di Indonesia? Apakah dengan saya memasang pom bensin listrik ada yang ngecas sehingga saya menghasilkan untung? Tapi di sisi lain, pengguna mobil akan berpikir, kalau saya beli mobilnya, saya mau ngecas di mana? Apa udah banyak chargingnya? Jadi telur dan ayam mau mana duluan? Chargingnya duluan atau mobilnya duluan? Telur apa ayam duluan? Jadi di sini memang diperlukan kemauan pemerintah untuk mendukung ini. Dan terbukti dari pemerintahan sekarang sudah mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik. Di antaranya adalah penambahan titik charging port. Jadi pemerintah harus punya government will untuk menambah banyak tempat casan. Ketika tempat casannya banyak sehingga orang yang mau beli berpikir, oh saya merasa nyaman kalau saya habis listrik di tengah jalan, saya bisa ngecas di mana aja. Jadi memang perlu kemauan pemerintah untuk invest di situ. Karena kalau dari pengusaha pasti mikir, ngapain saya invest pom bensin listrik, mobilnya aja jarang. Jadi perlu kemauan pemerintah. Begitu mobilnya udah banyak, pasti nanti pengusaha akan ikutan. Mulai pasang charging. Jadi ini sudah tidak dibungkiri lagi. Kalau pabrikan asal Amerika itu udah mulai dari tahun 2012. Sudah 10 tahun lah kurang lebih sampai sekarang. Mobilnya sudah dipakai keliling Amerika sampai sekarang. Udah jutaan mobil. Juga nggak ada masalah dan bahkan dipuji-puji mobil listrik. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau memang mau menggunakan mobil listrik jangan khawatir, teknologinya sudah sangat mumpuni dan sudah sangat bisa diandalkan. Perawatannya sangat-sangat murah, penggunaannya sangat-sangat nyaman dan biayanya sangat-sangat ekonomis. Jadi sudah saatnya sekarang juga kita bisa bermigrasi ke mobil listrik. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Siap, terima kasih.